Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Putrawan. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Nomor NPM 2154 13 1002. Di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi PKKMB pada tanggal 18 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Yang pertama adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi yang berterbelit, dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Program Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna. Kampus Merdeka memiliki 8 program yang dapat diikuti. 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang praktik kerja. 3. Asisten pengajar di satuan pendidikan. 4. Penelitian riset. 5. Proyek kemanusiaan. 6. Kegiatan kewirausahaan. 7. Studio atau proyek independen. 8. Membangun desa. Yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri menyebabkan perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, serta memiliki dampak yang mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Revolusi industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, serta memiliki dampak yang mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Revolusi industri 2.0, yaitu dimulainya munculnya pembangkit tenaga listrik dan motor yang memicu kemunculan pesawat, telepon, dan mobil. 3. Revolusi industri 3.0. Revolusi digital, waktu dan ruang tidak lagi berjarak. 4. Revolusi industri 4.0. Manusia telah menemukan pola baru ketika disrupsi teknologi yang begitu cepat, contohnya AI. 5. Revolusi industri 5.0. Suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya kepada Republik Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin hidup bangsa di negara dari ancaman. Sebuah negara memiliki berbagai macam ancaman-ancaman, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman hibrida, ancaman aktual, dan ancaman potensial. Yang selanjutnya adalah sistem kredit semester. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggarakan pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi pendidikan yang dinyatakan. Yang selanjutnya adalah etika norma kehidupan mahasiswa di kampus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti ajaran moral tertentu. Peranan etika. Seseorang atau kelompok mengeluarkan penilaian tentang perilaku seseorang, menjadi alat kontrol, memberikan peluang mengatasi kesulitan yang kita hadapi sekarang, menjadi penuntun agar sopan santun, etika, dan dicap sebagai orang baik, dan juga menjelaskan tentang perbedaan etika dengan etiket dan norma. Moral atau moralitas untuk penilaian sehari-hari, etika di kampus yang perlu ditanamkan
dan kegiatan akademik. Selanjutnya, plagiarisme. Kemudian, kehidupan berbangsa dan bernegara. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, dan Pancasila merupakan dasar negara. Perkembangan bangsa Indonesia dari zaman ke zaman, yaitu pra-kemerdekaan, masa merebut kemerdekaan, Orde Baru, dan era reformasi. Ada juga materi-materi yang dijelaskan dalam PKKMB dari sejarahnya berdirinya Indonesia, ciri nasionalisme, tantangan nasionalisme, konsep ketahanan nasionalisme, dan semangat bela negara. Sekian materi-materi yang saya ingat dalam kegiatan PKKMB yang telah selesai. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.